Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HRSDev dari kelas proyek perangkat lunak kelas A. Di sini kami akan menjelaskan tahap closing. Untuk berikut adalah nama-nama kelompok dari kami dari kelompok HRSDev dan berikut pokok-pokok bahasan yang telah kami buat. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu functional testing. Di sini functional testing atau pengujian fungsional adalah jenis pengujian yang tugasnya adalah melakukan verifikasi bahwa seluruh fungsi aplikasi pada perangkat lunak sudah beroperasi sesuai dengan apa yang perancang diharapkan. Functional testing melibatkan pemeriksaan aspek berupa antarmuka pengguna API, basis data, keamanan, aplikasi server, atau pengguna dan fungsi-fungsi lain yang beroperasi dari aplikasi yang diuji. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi yang Anda maksud serta persyaratan fungsional yang Anda buat dalam dokumentasi pengembangan Anda. Kegiatan pengujian berbasis web marketplace Dua Putra meliputi semua link, yaitu tentang pengujian setiap link yang ada di website marketplace Dua Putra dicek satu persatu oleh tester. Yang kedua yaitu koneksi database, apakah sudah benar data yang dimasukkan itu langsung terkoneksi dengan database yang telah kita buat. Form-form yaitu tentang form masukan atau formulir pemasukan, apakah sudah benar dengan yang ditentukan atau sesuai yang diharapkan oleh yang kami buat. Untuk pengujian cookies di sini kami hanya menggunakan satu pengujian cookies, yaitu pengujian cookies yang hanya menyimpan sebuah akun saja. Untuk sintaks ini untuk web marketplace Dua Putra ini sintaksnya ada cuma beberapa hal yang tidak sesuai, yaitu linknya tidak sesuai yang kita harapkan untuk menuju link tersebut. Untuk presentasinya yang valid yang tidak valid sebagai berikut: pengujian setiap link 68% untuk valid, 32% untuk tidak valid, koneksi database 100% valid, form 100% valid, pengujian cookies 100% valid, untuk sintaknya sendiri 70% valid dan 30% valid. Untuk tabel testing atau tabel test case-nya saya tunjukkan sebagai berikut. Ini untuk semua skenario yang telah saya buat, saya rangkum menjadi satu di sini supaya tidak terlalu lama membuat videonya. Seperti ini pengecekan, saya cek satu persatu. Sini ada 19 test case untuk yang pengujian link. Untuk pengujian koneksi database ada 4 test case. Pengujian test case form ada 5 test case untuk form. Dan untuk pengujian cookies menggunakan satu test case. Dan untuk sintaknya sendiri, karena kita lihat dari test case yang ada di linknya tersebut ada kesalahan, berarti saya mengambil dari sini. Tentang sintaknya yang error tadi saya ambil dari sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk video selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anas. Saya akan menjelaskan tentang usability testing. Dalam usability testing, kita melakukan pengukuran seberapa mudah pengguna interface atau suatu antarmuka dengan berbagai kriteria. Yang pertama, learnability. Learnability sendiri yaitu pengukuran tingkat kemudahan melakukan tugas-tugas sederhana ketika kita pertama kali menemui suatu desain. Yang kedua, efisiensi. Dalam efisiensi, kecepatan pengerjaan tugas tertentu setelah mempelajari desain tersebut, yaitu tingkat
keefektifan dari suatu web tersebut. Yang ketiga, memorability. Memorability yaitu melihat seberapa cepat pengguna mendapatkan kembali kecakapan dalam menggunakan desain tersebut ketika kembali setelah beberapa waktu, yaitu sebuah kemudian dalam mengingat suatu perintah-perintah yang ada di web tersebut. Yang keempat, tentang error. Error sendiri yaitu melihat seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, separah apa kesalahan yang dibuat, dan semudah apa mereka dapat menyelesaikan dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Yang terakhir, certification. Certification adalah pengukuran tingkat kepuasan dalam penggunaan desain atau desain antarmuka yang dibuat. Untuk proses usability testing, kami memberikan beberapa pertanyaan kepada responden seperti kuesioner untuk mengetahui bagaimana web marketplace camilan Dua Putra ini. Untuk hasilnya dapat dilihat dari tabel di samping, yaitu tidak ditemukan learnability dan tidak ditemukannya error pada learnability, efisiensi, dan error. Dan untuk memorability terdapat error sampai 44% dan certification atau kepuasan seimbang. Jadi setengah dari responden merasa kurang puas dan setengah merasa puas. Melihat dari hasil tabel tersebut, web marketplace camilan Dua Putra tergolong dengan kualifikasi baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian interface testing. Pada bagian interface testing, ini bertujuan untuk memverifikasi apakah antarmuka komponen benar untuk memberikan pertukaran data dan informasi kontrol yang benar. Biasanya test case dihasilkan dari spesifikasi interface. Tujuan spesifik interface adalah untuk mensimulasikan penggunaan API oleh aplikasi pengguna akhir. Kegiatan ini melibatkan pembuatan parameter panggilan API, pengaturan kondisi lingkungan eksternal, dan definisi data internal yang mempengaruhi API. Berikut interface testing yang meliputi antarmuka server web dan basis data. Sini ada yang pertama ada login dan register. Di sini antarmuka dan basis data terdapat pada login. Nah, di sini kan sudah login. Di sini database login ini terdapat otoritas level. Di sini ada level 1 sebagai admin, level 2 sebagai user, dan seterusnya. Kemudian kita misalnya contoh register. Nah, register ini memasukkan username, masukkan password, dan pilih levelnya. Kemudian yang kedua ada pembelian. Pada tahap pembelian ini, di sini kan ketika user setelah melakukan pembelian, maka tidak langsung terkonfirmasi. Kita harus menunggu layanan dari kasirnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada kacang disco. Kemudian di sini ada pesanan saya, kacang disco belum dibayar. Nah, kita jika ingin memperoleh status seperti ini, kita harus menunggu melakukan pembayaran dengan metode pembayaran dan akan dilayani atau dikonfirmasi oleh kasir. Di sini database penjualannya. Dan yang terakhir, di sini ada kelola akun pada admin. Jadi
pada admin ini bisa mengelola akun, bisa mengupdate dan menghapus user. Misalnya seperti contoh pada akun kasir ini terjadi kesalahan, maka admin bisa mengupdate atau menghapusnya. Kemudian yang kedua, admin dapat melihat daftar barang dan status pembelian. Jadi admin bisa mengecek daftar barang dan status pembelian antara pembeli dan kasir. Misalnya contoh seperti ini. Seperti ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musli Suhadi, NIM 17023. Kali ini saya akan membahas tentang compatibility testing. Dalam compatibility testing, kita melakukan beberapa pengukuran pada perangkat lunak yang telah dikembangkan berdasarkan set lingkungan yang telah ditentukan. Antara lain, yang pertama yaitu tentang kompatibilitas browser, kemudian kompatibilitas sistem operasi, mobile browsing, dan printing. Pada proses ini, kami melakukan testing untuk menguji seberapa baik aspek kompatibilitas web marketplace Dua Putra ini. Nomor pertama, kami melakukan skenario yaitu menguji halaman web camilan Dua Putra menggunakan browser yang berbeda. Ekspektasinya web terload dengan baik meskipun menggunakan berbagai browser. Lalu pada hasil pengujian, web bisa berjalan dengan baik berdasarkan tool online yang kami gunakan yaitu menggunakan Lambda Test. Kemudian skenario yang kedua, kami mencoba menjalankan web camilan Dua Putra menggunakan beberapa sistem operasi. Ekspektasi yang kami harapkan di sini masih bisa running meskipun sistem operasinya berbeda. Lalu setelah kami lakukan pengujian, web mampu berjalan dengan benar menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda. Lalu skenario yang ketiga, kami running web camilan Dua Putra menggunakan resolusi mobile device. Ekspektasi pengujiannya, kami di sini mengharapkan tampilannya tidak rusak saat dijalankan pada versi mobile. Lalu setelah kami lakukan pengujian, tampilan web masih sinkron dengan resolusi mobile device. Dan testing yang terakhir yaitu tentang printing. Di sini skenarionya kami melakukan printing pada halaman web camilan Dua Putra. Ekspektasi yang kami harapkan di sini halaman print sama dengan tampilan yang ada pada web. Namun pada hasil pengujian, printing halaman web masih tidak sempurna. Banyak elemen yang hilang, seperti pada bagian warna, tata letak, dan lain-lain. Mungkin itu saja untuk compatibility testing. Dilanjut pada pembahasan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang performance testing pada aplikasi camilan Dua Putra. Performance testing merupakan proses menentukan kecepatan atau efektivitas jaringan suatu program komputer, perangkat lunak, ataupun perangkat keras. Lambatnya kecepatan transfer mungkin dapat juga disebabkan oleh hardware, tetapi juga dapat berhubungan dengan masalah perangkat lunak seperti: yang pertama, terlalu banyak aplikasi yang berjalan pada waktu yang sama. Kedua, sebuah file yang rusak atau pada web pada browser. Ketiga, adanya eksploitasi keamanan. Keempat, perangkat lunak antivirus. Kelima, adanya malware aktif pada hard disk. Testing yang baik akan dengan cepat menemukan masalah yang terjadi.
agar dapat ditemukan solusi dengan efektif dan cepat. Performance testing meliputi yang pertama, pengujian beban atau load testing, kedua, uji kinerja aplikasi yang kecepatan koneksinya internet berbeda, ketiga, pengujian tekanan. Nah, hasil uji. Setelah saya uji, performa kecepatannya sangat cepat dan bandwidth-nya sangat tinggi. Load pada performance-nya hanya kurang lebih 1 detik saja. Dikarenakan pada program ini hanya menggunakan dengan localhost. Alhasil, pada pengujian performance tidak bisa dilakukan menggunakan internet dikarenakan kelompok kita belum membeli suatu hosting yang bisa menghubungkan ke internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Adim, NIM 17075. Di sini saya akan membahas tentang pengujian yang terakhir, yaitu pengujian security testing. Pengertian dari security testing itu sendiri adalah teknik pengujian untuk menentukan jika sistem informasi melindungi data dan mempertahankan fungsi sebagaimana yang dimaksud. Dengan melakukan pengujian security testing ini, tidak menjamin bahwa sistem benar-benar aman. Tetapi, ini perlu dilakukan untuk melakukan proses pengujian. Di sini terdapat 6 prinsip dasar dalam security testing, yaitu kerahasiaan, integritas, autentikasi, otorisasi, ketersediaan. Nah, kita akan masuk pada pengujian security testing yang meliputi menguji dengan mempaste URL internal secara langsung pada browser address bar tanpa login. Kita langsung masuk pada tabelnya saja. Nah, di sini skenario pengujiannya adalah kita mempaste URL internal secara langsung pada browser address bar tanpa login. Nah, maksudnya kita paste URL, misal kita ingin masuk ke admin, kita menggunakan URL saja tanpa melakukan login. Misal seperti ini. Nah, ini misal kita masuk pada menu admin. Skenario-nya, hasil yang diharapkan, jika sistem benar-benar aman, maka sistem akan menolak hak akses address bar dan diarahkan kembali ke autentikasi login. Kita coba. Nah, misal kita ingin masuk pada dashboard admin, kita karang URL-nya admin. Nah, maka sistem akan menolak dan diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk masuk kepada menu admin. Misal juga kita masuk pada menu user. User. Misal pesan user 991 ya. Terus pesanan. ID-nya tidak ada. Nah, maka dia akan tetap diarahkan kepada autentikasi login karena dia belum melakukan login. Jika ingin mendapatkan hak akses dari admin ataupun user tadi, dia harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah ditentukan. Nah, di sini kesimpulannya valid karena pengujiannya berhasil. Yang kedua, ini invalid input dalam input files seperti login username dan password pada textbook. Di sini tes pengujiannya pada username, misal kita mengkosongkan username atau password, maka akan keluar info seperti ini. Username harus sudah terisi dan password harus sudah terisi. Dia akan menolak login karena passwordnya tidak ada atau username tidak ada. Begitu juga misal ini loginnya menggunakan email, maka jika inputannya tidak valid, misal inputan email nama @hosting. .com atau yang lain. Nah, dia harus mempunyai input text file seperti itu. Di sini terdapat. Untuk selanjutnya, pengujian yang ketiga yaitu mengubah parameter URL ID ke sheet ID berbeda yang tidak berkaitan dengan user yang sudah login. Nah,
kita misalkan ketika kita sudah login dengan ID atau username distributor dan kita ubah ID ke username user. Misal seperti ini, kita login ke menu distributor. Nah, kita masuk pada tabel menu distributor. Nah, seperti ini. Misal kita ubah ID username, ID ini. Misal kita ingin masuk ke hak akses kasir, maka tidak akan diperbolehkan. Kita coba. Nah, kita akan diarahkan kepada menu login karena kita tidak mempunyai hak akses dari user ataupun kasir ataupun yang lain. Misal kita ingin ke admin, maka tetap diarahkan ke login karena dia tidak berkaitan dengan set ID dari yang sudah login. Kita tadi kan sudah login distributor. Nah, kita ingin mengakses fitur dari kasir, maka dia tidak akan diperbolehkan. Mungkin seperti itu. Di sini valid karena sudah benar. Yang keempat, ini directory file web harus tidak dapat diakses secara langsung kecuali pengaksesnya diberikan opsi-opsi download. Nah, misal kita masuk pada admin. Nah, di sini tidak akan terdapat opsi-opsi untuk dia dapat mengakses directory file atau file codingannya karena di sini tidak dapat akses download untuk mendownload file tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk pengujian CAPTCHA untuk mengoptimasi script login. Untuk website ini saya belum menyediakan CAPTCHA untuk login dan loginnya masih menggunakan username dan password biasa. Jadi untuk pengujian CAPTCHA di sini tidak terdapat dan tidak valid karena belum terdapat CAPTCHA untuk pengujian login akun. Yang terakhir juga untuk transaksi error message, usaha penerobosan keamanan harus dicatatkan dalam file-file log di suatu tempat pada web server. Nah, di sini saya masih maksudnya di sini kita masih menggunakan localhost dan di web servernya masih lokal, jadi kita tidak atau belum menyediakan log file untuk semua transaksi atau jika terjadi error message atau penerobosan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerobosan misal dia ingin mengarah username, password atau melakukan edit pada ini namanya address bar. Nah, kita belum menyediakan tersebut, maka di sini pengujiannya tidak valid. Web server masih memakai localhost dan belum terdapat log file. Untuk hasilnya di sini dari 6 pengujian terdapat 4 yang valid dan 2 yang masih belum valid dan diusahakan untuk ditambahkan CAPTCHA dan script login. Kesimpulannya yaitu untuk proses pengujian berhasil, sudah bagus diperoleh 4 skor dari 6 pengujian. Untuk lebih maksimalnya kita akan mengupdate ulang web tersebut untuk bisa lebih aman untuk security-nya. Mungkin seperti itu untuk pengujian security testing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok KRS Dev. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.